Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman dimanapun Anda berada, juga teman-teman yang beragama lain dimanapun Anda berada. Masih bersama saya, Tamran Hendarto, masih mengupas tentang asam lambung GERD yang disertai gejala psikosomatis dan anxiety. Di video kali ini saya akan membahas tentang gejala psikosomatis yang diakibatkan oleh asam lambung dan anxiety. Nah, itu kenapa dan solusinya. Nah, sebelum saya mulai, silahkan di like, di komen, dan di subscribe, dan ditekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi video-video dari saya yang sudah melakukannya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga channel saya semakin berkembang, kalian mendapat manfaat, syafaat, dipahami, dipraktekkan, dan dapat pulih seperti sedia kala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kembali ke topik. Sakit kita, pengalaman saya dulu pertama kali sakit itu memang cuma dari asam lambung. Dari asam lambung yang itu gejala-gejalanya, sensasinya itu membuat pikiran tidak tenang. Arahnya ya misalnya dari perut nyeri, terus dada sakit, kepala pusing. Nah, itu sebetulnya dari asam lambung yang meningkat, yang menekan ulu hati. Terus akhirnya sensasi dan gejala itu mengakibatkan kecemasan. Kebetulan saya punya overthinking negatif yang berlebih, akhirnya meningkatkan kecemasan. Nah, dari meningkatnya kecemasan itu ya salah satu itu menjadikan faktor cemas itu atau depresi, cemas, pikir overthinking yang berlebihan itu mengakibatkan gejala psikosomatis itu. Gejala psikosomatis itu dari asam lambung. Sepengalaman saya itu karena sensasi dan gejalanya tidak nyaman, terus kecemasannya meningkat, malah kena gejala psikosomatis. Yang dalam arti kena gejala psikosomatis itu ya lebih dari biasanya. Dalam arti lebih dari biasanya itu yang tadinya cuma asam lambung saja, sekali lagi cuma asam lambung saja, terus gejala fisiknya lebih dari asam lambung. Padahal pas dicek, ya kan, pas dicek itu misalnya dari otot, misalnya dada sakit, terus dari pernapasan, misalnya dada berat, terus kepala pusing, itu kalau dicek secara medis, dalam arti kita ke rumah sakit atau apa yang berkaitan dengan kedokteran, itu dinyatakan sehat. Saya udah ngecek pas sakit itu, yang saya pernah bikin video-video sebelumnya, ke poli jantung dari di USG, di treadmill, terus yang lain itu ya dinyatakan sehat. Dinyatakan sehat, terus nggak gejala fisiknya nggak terlihat, dinyatakan sehat seperti itu. Jadi pas dicek itu cuma gejala asam lambung aja, gejala sakit asam lambung saja. Nah, karena dinyatakan sehat ya, saya juga bingung pertama-tama sakit itu. Kenapa bingung? Ya kok ini rasa-rasa nggak berkurang, setiap hari kok di badan dari ujung kepala ujung kaki kok ada rasa nggak nyaman aja, dan pusing, dada sakit, mata buram, kaki pegel-pegel, terus BAB juga nggak nyaman, ya maksudnya kayak mencret seperti itu, cair, pikirannya kemana-mana. Jadi pas kita paham, dalam arti kita paham, oh iya, dari apa gejala-gejala itu, dari ya itu sekali lagi yang saya bilang, dari asam lambung. Sebetulnya cuma asam lambung saja, ditambah kecemasan itu yang kita rasakan, ya udah malah meningkat sensasi fisik di tubuh kita, ya kan. Makanya pas saya tahu dulu itu, ya sudah meredakan, melatih, terus gimana caranya berdamai dengan kecemasan itu, ya kan, melatih, berdamai, dan meredakan kecemasan itu. Gimana caranya, ya kan, kecemasan itu yang menghinggapi
apa ya, pikiran terus, kecemasan yang sangat merugikan itu ya, kecemasan yang negatif itu ya, saya rubah, sekali lagi saya rubah. Dari pertama sakit itu akhirnya bisa ya kan, saya rubah, terus memahami ya kan sakit saya seperti apa, ya udah dari kecemasan itu ya sudah. Misalnya ya melatih keluar ya kan dari apa yang tadinya takut, fobia, keluar, bersosialisasi kembali, terus ibadah yang tadinya takut, misalnya kayak dulu sholat Jumat sampai hampir berapa bulan itu ya mencoba. Nah, mencoba itu memang ada rasa ya kan, ada rasa itu kita pikirannya masih belum benar, masih setengah-setengah. Itu misalnya kayak sholat masih kelayangan, gemeter, dada sakit, itu masih kita rasakan karena dari pikiran kita. Kalau kita los, santai, kita nikmati, itu akan apa ya, nggak ada itu gejalanya timbul ya kan. Jadi dari kecemasan itu yang kita olah ya kan, ya itu dari asam lambung, GERD, anxiety menimbulkan gejala psikosomatis. Nah itu kita redakan gejala psikosomatisnya, dilatih gejala psikosomatisnya biar tidak double-double, dari udah asam lambungnya ada, sensasi di tubuh, ditambah lagi pikiran kita yang mengakibatkan gejala psikosomatis, jadi double-double rasanya di fisik kita, yang kita gampang lelah ya kan, yang tadinya kita sehat walafiat, bisa olahraga, bisa jogging seperti semula, ternyata ya sekarang kalau makanya dilatih pikirannya, ansietasnya itu ya kan. Kalau sudah kita latih dengan bersosialisasi ya, menjaga 3% udah pasti ya kan, terus melakukan hal-hal yang positif lah ya kan, melakukan hal-hal yang positif, itu gejala psikosomatis lambat laun yang tadinya seluruh tubuh itu kan berkurang. Terus kalau kita sudah berpikir normal seperti ya kita dulu lagi gitu, terus kita bisa tuh mengendalikan. Maksudnya misalnya ya kan, kita dalam momen-momen tertentu itu adalah datang, misalnya nongol, nggak, padahal kita udah makan, udah menjaga 3% masih nongol, ya sudah, oh iya nih kayaknya lagi nongol nih, ya udah kita berdamai, terus ya abaikan aja lah, abaikan dalam arti ya udah menikmati hari aja, nanti itu akan hilang sendiri. Itu akan hilang sendiri, sepengalaman saya seperti itu. Jadi sekarang kayak saya itu masih ada nongol-nongolnya, ya ada nongolnya sedikit-sedikit seperti itu masih ada, tapi saya abaikan dengan itu, berdamai. Oh ya, di tubuh saya lagi begini nih, agak pusing sedikit. Oh tadi saya mikir terlalu stres. Oh ya tadi saya agak overthinking yang negatif. Udahlah abaikan aja. Kadang kan hidup itu nggak terlepas dari ya banyaklah persoalan, tapi kita bisa harus berdamai, menetralisir pikiran-pikiran negatif. Jadinya gejala psikosomatis itu nggak bakal nongol sesekali, tapi kita bisa berdamai dan menetralkan, itu aja ya kan. Misalnya nongol sesekali, kita bisa berdamai dan menetralkan. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi gejala psikosomatis itu tinggal pola pikir kita. Sekali lagi, pola pikir kita diisi dengan hal-hal yang positif, terus bisa menetralisir kecemasan kita, overthinking yang negatif itu, gejala psikosomatisnya tidak akan nongol. Misalnya di perut misalnya bisa nyeri, sembelit, di dada sebelah kiri itu terutama celekit-celekit, irama jantung tidak normal, kepala pusing, lelah yang berlebihan, nyeri-nyeri otot, itu akan kembali normal ya kan? Dari satu hal ya kan, pikiran kita. Terus kalau memang perlu kayak vitamin itu ya saya sarankan B-kompleks aja, B-kompleks untuk berdamai dengan overthinking yang negatif. Itu selain olahraga dan jogging itu saya lakukan dulu ya kan, minum B-kompleks tapi dosis rendah lah ya. Dari kalau nggak salah tuh dari produk UPI itu kecil gitu, tapi sekarang udah lama saya nggak minum kayak gitu. Paling madu aja, terus pagi sarapan, terus siang makan siang seperlunya aja, nggak usah berlebihan ya kan. Terus sore udah seperti normal aja. Nah kalau misalnya nongol sedikit misalnya gitu, oh ya udah tadi saya kecapean, oh ya sudah tadi mungkin agak pikiran, udah santai aja, minum air putih hangat seteguk demi seteguk, udah santai seperti itu. Jadi pikiran kita yang kita benahi dengan hal yang positif, terus
apa ya, happy aja lah ya kan. Kalian hidup satu kali, nggak usah lah terlalu banyak yang berpikir yang nggak perlu ya kan. Nikmati pekerjaan, menetrasi pikiran kita, isi dengan hal-hal yang positif, tetap menjaga 3 pola sehatnya ya kan. Yang terakhirnya berdoa dan ibadah ya kan. Berdoa dan ibadah. Oke, itu yang bisa saya share di pagi menjelang siang ini. Saya bekerja ya, menikmati hari, menikmati pekerjaan di usia yang tidak muda lagi, suatu anugerah. Saya masih diberi kepercayaan untuk bekerja ya kan. Alhamdulillah. Bekerja itu juga obat ya kan, obat ketemu teman, bisa berketawa bersenda gurau, terus ketemu pimpinan, kita ya berinteraksi ya kan, seperti itu. Oke kawan, selalu beristighfar, bersyukur dan berdoa. Apapun keadaan kalian harus ya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta, kepasrahkan semuanya. Kita sudah ikhtiar. Nah, udah ikhtiar dibarengi dengan doa. Oke? Tetap semangat, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.